Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan saya Fatmawati dengan nomor induk mahasiswa X952 50 80 60 80. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan guru tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas 11 Maret. Pada hari ini, Kamis 24 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja materi getaran pada mata pelajaran IPA di kelas 8 SMPN 38 Bengkulu Utara. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan uji kinerja PPG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, siap. Alhamdulillah kita semuanya sehat. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita terlebih dahulu berdoa. Kepada ketua kelasnya, silakan disiapkan untuk berdoa. Stand up, please. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Abitu billahi wabil Islam wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, sit down please. Thank you. Oke. Untuk hari ini, alhamdulillah semoga apa yang kita harapkan dengan doa kita selama menjadi peserta didik insya Allah diijabah terutama dalam menuntut ilmu. Oke, sebelum mulai pelajaran hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Kenapa nggak masuk? Izin sakit. Kemarin masuk? Oke, kita doakan semoga Deninya lekas sehat dan bisa kembali bergabung dengan kita. Gitu ya. Oke. Seperti yang sudah kita sampaikan sebelum-sebelumnya, ingat bahwa kita sudah punya kesepakatan kelas. Orang-orang yang nanti bakalan aktif akan mendapatkan tambahan stiker reward, gitu ya. Tapi yang tidak aktif harus diaktifkan lebih aktif lagi, gitu. Paham? Oke, sekarang Ibu nanya, hari ini hari Kamis tanggal 24 Juli 2025. Gimana perasaan kalian? Senang. Ada yang senang? Kita cek ya. Ibu kasih perasaan kalian, kalian tuliskan di sini, kalian gambarkan perasaan kalian di sini, kemudian tempel di situ ya. Oke, silakan. Segera. Ya, dibagikan ke temannya. Kasih temannya juga ya. Oke. Tulis, gambarkan perasaan kalian yang belum dapat ngomong. Yang belum dapat ngomong. Bagikan ke temannya. Silakan dibuat perasaannya, kemudian ditempelkan di depan. Gimana perasaan kalian? Bahagia banget kah? Sedih banget kah? Apa? Oh, belum dapat. Ini nggak dikasih ke temennya tadi. Ya, silakan yang sudah boleh ditempel di depan. Yang sudah boleh ditempel ke depan. Itu banyak enggak? Satu. Yang sudah boleh ditempel di depan. Silakan. Yuk. Gimana perasaannya? Boleh rapi, boleh itu kita cek. Nanti bisa kelihatan ini orang-orang yang biasanya rapi, ini orang-orang yang biasanya nggak rapi, gitu. Ya, gimana perasaannya hari ini? Ada yang senyum, ada yang sedih, ada yang bahagia sekali, ada yang giginya kelihatan, berarti bahagia sekali, ada yang biasa-biasa aja. Yuk. Siap. Masih ada?
Udah nggak apa-apa dibuat. Yuk, agak cepet. Ada yang sedih, rata-rata senang, bahagia. Oke, siap. Sebelum Ibu cek di sana, coba tunjuk tangan di sini. Berapa orang yang bahagia banget? Oke, yang bahagia aja. Oke, yang biasa-biasa aja. Ada yang sedih. Ada yang sedih. Oh, kita berarti butuh menghibur. Tapi hari ini bahagia bisa ketemu Ibu? Bahagia. Kalau seandainya masih ada suasananya yang kurang bahagia, yuk kita bikin bahagia dulu. Kita ice breaking boleh? Yuk, berdiri dulu. Kita ice breaking. Yuk. Ice breakingnya ikutin yang di layar ya. Ini belum pernah ya. Ini ice breaking baru lagi. Kalau kemarin ada ice breaking yang goyang-goyang, yang lain-lain, sekarang ice breakingnya terbaru ya. Kita cek, sudah siap? Anak Indonesia hebat, kuat, cerdas, berprestasi. Oke, yuk. Mulai. Suaranya nggak ada. Tunggu. Suaranya. Oh. Sudah connect? Itu yang ulang ya. Yuk. Semangat. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut, dan hidung. Pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Sekali lagi. Lebih semangat. Kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut, dan hidung. Pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Oke, udah mulai semangat? Oke, karena sudah berdiri, kita lanjut menyanyikan lagu. Sebagai apa kita menyanyikan lagu Indonesia, lagu wajib Indonesia? Agar kita makin cinta. Oke, kita pandu ya. Yuk, kita mulai. 3, 2. Kami berbakti padamu negeri, kami mengabdi pagimu negeri, jiwa raga kami. Oke, sit down please. Thank you. Dengan mata pelajaran lain juga setiap itu menyanyikan lagu Indonesia, lagu wajib Indonesia, benar? Iya, oke. Kita ganti-ganti ya. Udah berapa hafal lagu wajib Indonesia? Kemarin udah sekitar 7, hari ini udah nambah lagi? Hari ini 8, oke, mantap. Sekarang kita masuk ke pelajaran berikutnya. Kita kemarin sudah belajar materi apa? Materi apa? Kemarin kita sebelum materi getaran kita belajar materi apa? Gerak. Ada berapa gerak? Bermacam-macam. Gerak apa saja? Gerak apa? Gerak berjalan, gerak lurus,
Masih ingat? Gerak putar-putar atau gerak apa? Parabola. Masih ingat berarti ya? Hari ini kita akan belajar mengenai, udah kemarin Ibu sampaikan, hari ini kita belajar tentang apa? Getaran. Udah ada yang belajar di rumah? Sudah. Kalau Sani sudah belajar, kita cek dulu. Ibu mau nanya nih ke kalian. Pertama, kira-kira pernah nggak kalian memperhatikan bandul jam dinding yang bergerak bolak-balik? Pernah. Gerakan seperti apa? Bolak-balik. Berarti bisa disebut gitaran nggak? Bisa. Terus, mengapa senar gitar yang dipetik bisa menghasilkan bunyi? Karena digenjreng. Terus apa lagi? Karena dipetik, sama ya. Apa yang terjadi pada senar saat menghasilkan bunyi? Bergetar. Terus, bagaimana cara kita mengetahui jika suatu benda sedang bergetar? Gerak bolak-balik. Terakhir, saat kita berayun di ayunan, apakah itu termasuk getaran? Iya, oke. Berarti kita sudah bisa punya pengetahuan awal tentang getaran. Untuk materi getaran ini, kita akan ngasih tahu ke kalian apa sih tujuan dari kita belajar. Ada 3, ada aspek pengetahuan, aspek psikomotorik, dan aspek sikap. Yang pertama, mengidentifikasi. Jadi nanti kan harus tahu bagaimana cara menjelaskan konsep getaran. Terus kalian juga harus tahu besaran-besaran pada getaran. Berikutnya, menghitung besaran-besaran getaran setelah yang terakhir menganalisis. Untuk aspek psikomotorik dan afektifnya seperti itu. Oke, kemudian sekarang kita bakalan masuk ke pembelajaran inti dari getaran itu sendiri. Oke? Anak Indonesia hebat, kuat, cerdas, berprestasi. Kita masuk ya ke materinya. Coba video getaran, kita masuk. Sudah dibuka bukunya? Ini Ibu ada buku paket juga, dibagiin ke temannya. Ada di halaman 23 ya. Di bidangnya. Bukan hanya senar gitar saja yang dapat memunculkan getaran. Bandul atau pendulum pun jika bergerak balik seperti ini. Oke, coba lihat. Ini apa? Pendulum ini seperti di mana? Seperti di jam dinding. Pernah lihat yang jam dinding yang pendulum yang harganya agak mahal itu? Iya. Oke, lihat. Bola. Nah, gerakan bolak-balik seperti itu dikenal dengan istilah getaran. Jadi, apa itu getaran tadi? Gerakan bolak-balik. Yang lebih lengkapnya? Gerakan bolak-balik yang lebih lengkapnya apa? Getaran adalah gerakan, tadi sudah disampaikan, getaran adalah gerakan bolak-balik suatu benda secara teratur. Betul, coba diulang lagi. Getaran adalah gerakan bolak-balik secara teratur melalui titik. Bisa dipahamin? Berarti pengertian getaran sudah kita dapatkan ya. Oke, berikutnya kita dengarkan. Gerak bolak-balik secara pendek di sekitar titik setimbang. Bukan hanya bandul saja yang bisa bergerak. Tidak hanya bandul aja ya, tapi juga tegas. Bolak-balik juga. Sekarang kita fokus ke bandul dulu ya. Oke. Pada saat bandul ini lihat, kita akan mencari pada titik setimbang. Sudah paham titik seimbang? Berarti dia dalam keadaan lurus ya. Oke, itu namanya titik setimbang gitu. Kita tarik. Kemudian Lepaskan. pada saat kita menarik, Kalau dilepas apa yang terjadi? Dia akan bergetar ke sebelah sana, ke sini kan? Oke, kita coba lepaskan. Oke. Itu artinya bandul telah melakukan satu getaran. Ada kata-kata satu getaran. Berarti gimana satu getaran itu? Dia ada bandul, ya. Yang dikatakan satu getaran dari sini ke sini, kemana lagi? Ini anggap aja A, B, C, gitu ya. Ini bandul. Ke sini, terus kemana lagi? Stop. C.
Ke C sudah. Oke, ke B lagi. Kemudian ke A. Terus B, ke B lagi. Terus ke C. Kalau yang dikatakan satu getaran gitu? Enggak. Gimana yang satu getaran tadi katanya? A, B, B, C, D, A. Stop di A? Oke, pas. Mantap. Berarti sudah tahu ya, yang dikatakan satu getaran adalah ada dari satu kali dari tempat ke tempat lainnya. Oke, berikutnya. Ini ya. Oke, coba didengarkan. 1, 2, Nanti akan ada praktikum, ini diperhatikan. 4. Seperti itu ya. Bisa? Kalau pertama kali Yang dikatakan satu getaran bisa? Bisa. kembali berdiri lagi, berarti satu getaran juga. Untuk mempermudah, kita gunakan huruf bantu ya. Oke. Misalnya, Sama kayak ibu tadi. setimbang diberi huruf B. Oh, dia B. Sebelah kiri huruf A. Oke. Dan sebelah kanan huruf C. Siap. Satu getaran jika dimulai dari kiri adalah A, B, C, D, A. Ingat ya, dari kiri Bisa? ke kiri. Oke. Dari A kembali ke A lagi. Lihat depannya. Depannya apa tadi? Belakangnya juga? A. Siap. C, B, A, B, C. Sudah paham sampai sini? Nah, kalau hanya Itu tadi dikatakan satu. Sekarang kalau ditanyanya setengah getaran gimana? Coba kalau seandainya ibu punya bandul, dia dimulai dari di sini dari B. Kalau setengah aja gimana? Dia dimulai dari A. Kalau setengah aja gimana? Ada A, ada B, ada C. Cuma setengah, berarti setengahnya tadi. Oke? Dari A ke B ke C. Ada yang jawabannya lain? Bisa? Oke, berarti ini dikatakan setengah. Kita buktikan. Kenapa bisa paham? Karena tadi sudah tahu. Kalau satu kayak gini gitu kan. Kalau seandainya setengah berarti cuma sekali aja sampai batas C. setengah Oke. getaran bagaimana? Kalau dimulai dari A, setengah getaran adalah A, B, Betul salah? Betul. C. Setengah getaran adalah C, B, A. Jadi, kalau hanya dari A ke B saja, Dari A ke B saja berarti berapa? Betul. Karena kenapa? Karena tadi ada satu, dibagi setengah menjadi dibagi lagi menjadi seperempat. Makanya ini tadi kan kalau ditulis satu gimana? Dari A, B, C, D, A. Gitu ya. Kalau ininya saja seperempat. Ininya saja dari B ke C saja seperempat. Kalau dari A ke C setengah. C ke B, B ke A, dari C ke A setengah. Dari A ke A setengah tambah setengah, seperempat tambah seperempat, seperempat tambah seperempat tambah seperempat tambah seperempat. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Kita cek lagi, lebih paham lagi kita lihat. yakinkan seperempat getaran. Dari B ke C juga Berapa? seperempat getaran. Seperempat. Dari A ke B Dari- ke C Berapa? 4 getaran. Ditambah seperempat berarti 4 getaran. setengah. Oke. Nah, sekarang kalau diukur menggunakan penggaris, Sekarang materi lagi, hafalan. dari titik setimbang atau titik D, Oke, yang ini tadi titik apa namanya? Kalau ini ditarik. Sekarang ibu kasih tahu kalau dari B ke sini paling ujung ini dinamakan amplitudo. Istilah baru atau sudah pernah dengar? Baru. Apa namanya? Amplitudo. Kita cek ya. Diingat-ingat amplitudo, amplitudo gitu. C. Jarak yang adik-adik ukur tersebut dikenal dengan istilah amplitudo. Oke.
Dengerin. Amplitudo adalah Simpangan terjauh dari titik. Apapun jawaban kalian selama sama itu nggak apa-apa. Oh, apa ya? Nggak harus sama kalimatnya, gitu ya. Oke, kita cek yang di video apa. Amplitude adalah setimbang. Karena titik setimbangnya di B. simpangan terjauh dari. Dan Coba ibu tanya, yang tadi sudah di materi. Sally, tadi getaran apa? Dalam gerakan bolak-balik suatu benda secara teratur melalui titik tersebut. Betul. Nanti lagi ya. B ke Biar semangat, kita tepuk IPA dulu yuk. Boleh ya? Tepuk IPA. Saya ke IPA. Karena Jadi tahu. segalanya. Yes, yes, yes. Semangat. Lanjut. Tadi sudah ada berapa tadi? Ibu ingatkan ya. Sudah ada getaran, 1 kali getaran, dan amplitudo. dari B ke C. Gunakan satuan sentimeter atau meter ya. Satuannya apa? Selain Sekarang ibu tanya, barusan nih, amplitudo apa amplitudo? Marwa, belum pernah ngomong, coba Marwa apa amplitudo? Simpangan terjauh dari titik setimbang. Oke, sip. Ada yang ulang lagi? Ada yang mengulang apa amplitudo? Coba Nata, amplitudo adalah? Amplitudo adalah waktu dan jumlah getaran. Yang barusan. Oh, berarti ada yang nggak memperhatikan. Tadi hapus dulu buat Marwa yang udah benar. Oke. Kemudian Jenny deh. Jenny, apa itu amplitudo Jenny? Betul. Simpangan terjauh benda dari titik setimbang. Sekarang udah bisa Nata? Nggak apa-apa. Nanti lebih fokus lagi ya. Nggak apa-apa. Semuanya itu butuh proses. Lanjut. Sekarang tadi udah getaran, amplitudo, 1 getaran. Sekarang masuk ke frekuensi dan periode. Frekuensi didengarkan. tiap waktu atau detik. Apa itu frekuensi? Banyaknya getaran tiap waktu. Oke. Kemudian frekuensi banyak getaran tiap waktu, maka secara matematis dapat lihat kata-katanya. ini Banyak getaran tiap waktu. Tiap itu per. Berarti banyak getaran itu N, waktunya itu T. Berarti N per T. Ada nih ibu rumusnya. Kalau mau ngingat, banyaknya getaran. oke. Kalau mau ngingat, coba F sama dengan N per T. Coba biar kita pakai kata-kata yang mudah diingat nih. F per N apa sih ya? 2 apa kemarin? Coba kalau ibu ingatkan. Fanta. Mudah ingat nggak? Betul? Yang ininya F sama dengan N per T. Ada yang suka minum Fanta? Apa rumus frekuensi? Fanta. Fanta artinya F sama dengan N per T. Coba diulang. Hingga. Ibu asal tunjuk aja nih. Kelihatan nanti mana yang aktif, mana yang enggak. Apa? Fanta. Ingat. Apa rumus Fanta? F. F satuannya apa? Itu pengertiannya. Satuannya Hertz. F itu adalah frekuensi, satuannya Hertz. Terus N itu adalah banyaknya getaran. Boleh satuannya 10 getaran, boleh 10 kali juga boleh. Terus di situ ada waktu, belum dikeluarin nih. Waktu lambangnya apa? T. Satuannya sekon. Oke, lanjut. Dan T adalah waktu dengan satuan sekon atau detik. Contoh Kalau kita di Indonesia biasanya kalau jam tuh apa aja? Jam dinding, satuan dari jam. Sekarang sekon, menit, jam. Emang ada orang Indonesia berapa sekon? Nggak ada kadang kan? Detik. Tapi di sini detik yang nanti kalian diukur di waktu percobaan itu kan ada berapa detik, itu sama dengan sekon. Seperti waktu kalian kelas 7 dulu belajar tentang apa kelas 7 dulu? Satuan dan besaran. Ada satuan internasional gitu ya. Oke. Jadi kalau ada ngomongin detik itu sama dengan sekon di dalam pelajaran IPA. soalnya seperti ini. Oke. Coba kita kerjakan soalnya ya. Yuk dilihat, dicek. Siapkan bukunya. Dan gambar berikut. Mm-mm. Sebuah bandul bergetar
dari A, B, C, D, A selama 2 sekon. Berapakah frekuensi bandul tersebut? Oke, sama-sama ya. Nanti tugasnya ada PR yang kayak gini. Sekarang kita belajar sama-sama tapi ditulis biar paham. Di bukunya juga ada, sudah di halaman 25 ya. Ya, di halaman 25 boleh dicek. Sebuah bandul bergetar dari A, B, C, B, A selama 2 sekon. Berarti di situ apa yang diketahui? Kata ibu kemarin ada soal uraian kayak gini, harus dibuat diketahui, ditanya, jawab. Berarti diketahui, ditanya, dan jawab. Yang diketahui apa yang di sana? T. Berapa? 2 sekon. Apalagi yang diketahui? Bergetar. Dari A, dari apa getarnya? Dari A ke B, ke C, ke B. Coba ibu tanya. Yang belum siapa tadi? Rafa. Kalau A, B, C, B, A ini berapa getaran? 1 getaran. 1 getaran, betul. 1 getaran itu berarti lambangnya apa? N. Berarti ini adalah N. N-nya berapa? 1. Ada lagi yang diketahui? Yang ditanya apa? Frekuensi lambangnya apa? F. Ditanya ya. Ditanyanya ada lagi? Diketahuinya sudah, ditanyanya juga sudah. Oke. Anak Indonesia hebat, kuat, cerdas, berprestasi. Mau berprestasi? Mau dong. Oke, kalau ditanya F kita jangan jawab yang lain-lain. Pokoknya kalau kita ditanyanya itu jawabnya juga itu. Karena ditanyanya F kita jawabnya F. Coba dibantu rumusnya. Siapa Renal? Apa rumus F Renal? F sama dengan N per T. Gimana cara ngingetnya tadi Renal? Mantap. N-nya ada? Aman. T-nya ada? Aman. Satuannya aman? Belum? Aman apa belum satuannya? Yang mana satuan belum ketemu? Yang satuan T sekon aman nggak? Aman. Satuannya N 1 getaran aman? Berarti nggak, kan biasanya ada yang satuannya meter gitu kan, harus diubah dulu gitu, atau sentimeter diubah dulu, atau seandainya sesuai dengan satuan internasional. Nah, oke, N-nya berapa? 1 per T-nya berapa? 1 per 2 berapa? 0,5. Satuannya apa untuk F? Hertz. Bisa? Kalau ada soal ini bisa? Oke. Berikutnya. Satu besaran lagi yaitu periode. Dilambangkan huruf P besar. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan 1 getaran. Sudah diingat tadi? Ada getaran, ada 1 kali getaran, ada amplitude, ada frekuensi, dan sekarang masuk ke periode. Yuk kita cek. Secara matematis ditulis T besar sama dengan T kecil dibagi N. Oke, T kecil dibagi N. Ibu punya lagi nih biar kalian ingat. T sama dengan T kecil bagi N. Diingat aja tetanus. Bisa? Tetanus. Bisa? Berarti apa rumus T? T besar sama dengan? Pengertian periode apa? Siap. Berarti sudah tahu ya T itu periode. Di sini sama satuannya. Antara periode dengan waktu nanti sama. Sama-sama sekon atau Oke, yang terakhir adalah N sama dengan yang ini. Dan N adalah banyaknya getaran. Sekarang pengertian periode biar hafal. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali getaran. Sip. Hafal ya? Lanjut. Agar gampang diingat, rumus ini dibaca tetanus ya. Oh iya, di sini ada contohnya. Terakhir, berarti sudah ada semuanya lengkap ya? Oke, nanti materinya kita bahas lagi. Sekarang kita tadi ngomongin getaran. Apa aja sih contoh getaran? Gempa bumi. Garis
Oke, penggaris yang dipantulkan. Jam yang ada bandulnya. Oke, apalagi? Gitar yang dipetik. Jantung yang berdetak. Apalagi? Siapa yang biasanya berdetak? Oke, jawaban kalian semuanya benar. Beli apus untuk kalian semuanya. Oke, kalau seandainya wah, oke mantap. Yuk. Jadi sekarang materinya sudah paham? Kalau sudah paham, kemarin Ibu di awal itu sudah Ibu bagi, kemarin ada yang minatnya di mana gitu udah kan? Ada yang minat di apa kemarin ya? Video, audio, ada yang visual, ada yang kinestesis ya. Ternyata alhamdulillah setengah video, setengah audio visual, setengah lagi kinestetik. Jadi kelompoknya sudah dibagi sesuai yang Ibu kemarin sebelum selesai pelajaran kemarin udah Ibu bagi ya. Silakan berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Yuk, kelompoknya sudah? Ya, dibagi. Sini kelompok 1, kelompok 2. Kursinya diputar, kursinya dikeluarkan. Kelompok 3, kelompok 4 di sini. Agak cepat. Agak cepat ya. Boleh di sini boleh, di sini boleh. Di sini boleh. Izin nak. Di sini boleh. Ya, sudah? Ini LK. Ini ada LKPD. LKPD-nya ya Ibu buat semenarik mungkin seperti kalian tertarik dengan IPA gitu ya. Kelompok 1 sudah? Sini kelompok 1, 2, 2-nya nggak cantik nak. Di situ dong di belakang satu meja. Agak cepat. Ya. Harus inisiatif. Oh ini nyaman enggak gitu. Ini kamu ke situ sayang. Yang sebelah sini, yang ini kosongkan sebelah situ. Ayo. Ini agak mundur, geser sana. Geser sana. Ya. Sudah? Kelompok 1 mana? Oke. Silakan dibaca LKPD-nya biar kalian yang ini agak maju sini nggak kelihatan ya. Ya. Ini nak mejanya ditarik. Sudah? Ini LKPD-nya belum diisi, jadi kalian untuk pertama kalau dapat yang kayak gini, silakan dibaca perintahnya sebagai kalian itu orang-orangnya adalah literasi, gitu ya. Kita harus literasi apa? Literasi itu apa? Membaca. Kalau terus nanti ketika kalian bikin tabel, kalian harus datanya harus benar seperti yang Ibu ajarkan kemarin. Itu namanya numerasi. Boleh dimulai? Silakan diambil peralatannya. Yang audio visual mana? Ada HP-nya di sini. Oke. Ini untuk timernya. Yang ini audio visual. Audio visual. Oke, silakan HP-nya diambil. Agak sini lagi nak, maju nak. Oke. Ini timernya, HP yang mana? Yang ini timernya situ. Timernya nanti untuk ngitung stop watch. Oke. Yuk lanjut. Pertama dibaca
petunjuknya? Ininya belum. Kok nggak inisiatif? Harus inisiatif. Iya. Kok nggak inisiatif? Oke. Yang satu punya Ibu. Sudah lengkap? Apalagi yang belum? Apalagi yang belum? Sudah lengkap? Oke, silakan dibaca, dilakukan sesuai petunjuknya. Yang audio visual silakan dibuka YouTube-nya, YouTube channel Ibu ya. Yang sudah Ibu kasih di link grup tadi, silakan. Kalau ada yang nggak paham, boleh tanyakan ke Ibu. Yuk, silakan dimulai. Yang pertama baca dulu. Di sini ada kata-kata satu buah statif. Tahu statif yang mana? Tahu ya, kemarin kita sudah belajar merangkai. Kemudian ada bandul. Bandulnya ada semua? Stopwatch HP-nya ada? Talinya ada? Penggarisnya ada? Aman. Silakan dikerjakan bersama-sama kelompoknya. Baca petunjuknya biar kalian literasi. Yuk dilakukan, silakan. Sambil Ibu play demo boleh ya? Oke, sesuai percobaan. Yang ini. Percobaan jadinya itu tentang Silakan dibuka di WA-nya. kalian lihat ya, di sana ada yang 15 cm dan 30 cm. Yuk, Yuk. cek dulu yang 15 cm. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan ke Ibu. Ini dulu kali dan ini penggaris untuk mengukur panjangnya. Dan kita siapkan juga jangan lupa stopwatch-nya. Kemudian kita pakai 15. 15 dari mana sampai mana? Sampai sini. Nah, sudah dapat kita 15. Di sini ya, di 15 ini kita ikatkan ke sini gitu ya. Kita ikatkan. Kemudian setelah diikat, Bahagia enggak? pertama kita ikat. Bahagia enggak? Semula lagi. Yuk kita hitung. Yang ini boleh lanjutkan ditonton di videonya ya. Yang ini boleh dilanjutkan ditonton di videonya. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tanyakan. Stopwatch-nya harus benar. Baca petunjuknya baik-baik. Ya, silakan diskusikan. Yang aktif dapat reward ya. Yang aktif dapat reward ya. Oke. Yang pertemuan kemarin yang aktif kelompok 3. Apa ada yang ditanyakan, tunjuk tangan? Nggak ada? Oke, sip. Ditulis hasilnya. Ingat, ketika kalian melepaskan, itu harus bersamaan mencetnya dengan stopwatch. Itu harus bersamaan dengan stopwatch. Sudah? Boleh kencang-kencang ngomongnya. Tuh, 2, 3 gitu. Jadi bisa berbarengan. Nah, dihitungnya boleh kencang-kencang bersamaan biar seru. Oke? Ada yang mau bertanya? Paham semuanya? Karena kita bukan sekali praktikum, jadi Ibu yakin kalian sudah paham. Yang di sini sudah duluan, berarti ini kayaknya calon juara ini. Udah di 30 cm ya. Yang lain masih di 15 kelihatannya. Oh, ini berubah jadi 30 cm ya. Sudah diukur penggarisnya? Sudah. Silakan. Kalau ada yang nanya boleh panggil Ibu ya. Tapi Ibu yakin lah. Panduannya jelas kan? Jelas. Ya. Oke, yang 30 betul. Dari sini, dari ujung sini sampai mana? Oke, stop. Dah, tinggal kali. Oke, itu yang 30 ya. Yang videonya boleh ditonton, yang pakai boleh dibuktikan praktikumnya dengan video yang Ibu
Sama seperti di depan. Berarti ini sebenarnya audio visual tapi kinestetik juga gitu ya? Ya, silakan yang 30. Sudah? Ini yang audio visual. Boleh ditonton di HP-nya. Ada yang mau nanya? Nggak ada? Apa, Nak? Apa? Yang mana? Ini berarti ditulisnya nanti dibagi ini sama ini ya? Iya, kayak rumusnya tadi. Ini kan ditanyanya T kan? Tadi kalau T apa rumusnya? Rumusnya T sama dengan T per N. Iya, betul. Berarti T-nya di sini, N-nya di sini, jadi dibagi. Ya, silakan. Ininya dibagi ini, hasilnya ini. Kalau yang frekuensi bisa? Bisa, oke. Ingat, apa rumusnya tadi? Tetanus dan Dan Fanta. Fanta. Oke, baik. Lanjut. Berarti udah selesai ya? Tinggal diisi, mengisi untuk yang periode dan frekuensi. Silakan dihitung. Nggak boleh pakai kalkulator ngitungnya? Ya, itu angka-angka cantik. Ada pertanyaan lagi? Kencang-kencang biar temennya denger. 7. Lembut nih ya. 9. Biasanya kalau di luar kencang. 1. Stopnya belum ininya. Oh, bersamaan. Ibu bilang antara praktikum dengan stopwatchnya sama. 2, 3. Tuh. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah? Udah sampai mana? Udah sampai sini. Cepat. Emang dari kemarin kelompok 3 itu belum itu ya? Kelompok 3 nih mantap. Tapi yang lain tetap yakin. Walaupun kemarin pada kelompok 3 bukan orang ini loh. Udah dirombak loh. Ternyata masih emang 3 tuh ada apa sih? Bagus ya angka 3 ya. Ya, yang nomor 1 udah. Oh, ternyata sama. Maaf. Ternyata sudah sejauh itu juga. Lanjut, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Poin-poinnya harus dibaca penting. Lihat, kalian harus literasi dan numerasi. Jadi, baca baik-baik soalnya. Angkanya hati-hati. Bagaimana cara memasukkan ke tabelnya. Dah. Sudah? Ayo, lanjut ya. Ada yang mau ditanyakan? Habis LKPD, yang ini udah selesai semua. Balik lagi ke halaman berikutnya. Balik lagi ke halaman berikutnya. Yuk. Tadi kelompok itu sudah. Sudah selesai juga akhirnya kelompok 4 dengan perjuangan. Apa tadi masalahnya? Nggak sinkron antara yang getarkan sama yang mencet stopwatch. Nggak apa-apa. Yuk lanjut. Aman ya, dibalik di kertas baliknya. Dikerjakan. Yuk. Butuh waktu berapa lama lagi? Butuh waktu berapa lama? Apa? Yang ditanyakan apa? Iya. Ini dibacakan juga. Oh, boleh. Sekilas aja. Jawabannya iya atau tidak gitu ya. Kirain tadi nanya apa? Kirain nanya rahasia tadi Ibu udah pelan-pelan gitu. Ternyata tentang pelajaran. Nggak apa-apa. Ibu kasih waktu 2 menit lagi untuk menyelesaikan itu. Kalau ada yang nggak paham boleh ditanyakan. Setelah itu siap-siap presentasi seperti pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Kita presentasi. Sambil seru-seruan kita play video ini. 1, 2, 3. Lanjut kalian belajar fokus. Ada gangguan tapi bisa fokus. Coba gimana caranya? Bisa nggak? Coba. Yang belakang ini adem ayem. Ada pertanyaan? Nggak ada. Bisa? Oke. Karena udah terbiasa praktikum ya. Jadi udah paham ya. Ini sama dengan yang tadi. Seperti ya, ketika kita menarik di 5 getaran kita 10 kita sudah coba dan waktunya sudah kita dapatkan. Oke, selamat bekerja. Lanjutkan untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Selamat bekerja. Ya, waktunya 1 menit lagi. Kolaborasi ya. Ngobrolnya boleh. Ayo sama-sama.
Kolaborasi ya. Oke. Siap-siap. Kalau kelompok 2, 3, 4 belum selesai, nanti sambil dengarkan presentasi kelompok 1. Kelompok 1 udah siap? Siap. Silakan dipresentasikan, coba maju ke depan. Bersemuanya. Siapa yang mau ngomong? Marwa. Kemarin Anggun, sekarang Marwa. Oke, gantian, betul. Berarti besok Rafa ya? Ya, silakan. Silakan. Oke, yang lain masih boleh. Nanti kita cek ya. Kita cek lagi ya. Silakan, Marwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diingatkan dulu, karena kita cuma 2 kali 40 jam, 80 menit. Kan 2 pelajaran ya, waktunya nggak lama-lama. Sampaikan sesingkat, sejelas mungkin. Silakan. Kami dari kelompok 1 yang memperhatikan hasil percobaan dari 15 cm dan 30 cm. Di sini kami telah menonton video yang saya tonton. Tadi saya mendapatkan hasil dari percobaan 15 cm dan 30 cm. Yang 15 cm itu periodenya sama. Periodenya sama. 0,8. Periode satuannya? Periode satuannya Sekon, betul. Terus frekuensinya? 30 cm, periodenya 1. Oke. Dan yang frekuensinya yang 15 cm yaitu 1,25 Hz. Oke. Sedangkan yang 30 cm yaitu 1 sama semua. Oke, didengar ya. Ada lagi? Ini yang selanjutnya yaitu materi. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran dengan panjang tali 15 cm? Yaitu 0,8 sekon. Betul. Oh, tadi udah dijelaskan di di itu kan, di tabel. Berarti lanjut aja. 3 pertanyaan di bawahnya, dengarkan. Secara matematis, bagaimana kamu merumuskan periode? Kalau kata Bu Fatma, kita harus mengingat kata-kata tetanus. Tetanus, betul. Sekon. Betul. Secara matematis, bagaimana kamu merumuskan frekuensi? Yaitu kita harus mengingat kata-kata fanta. F sama dengan N per T. Dan bagaimana hubungan antara frekuensi dan periode saling berkebalikan. Saling berkebalikan. Oke, terus? Sebuah bandul berayun selama 15 sekon menghasilkan getaran sebanyak 60 kali. Soalnya sama kayak teman-teman, nggak usah dibaca. Ada soalnya kan? Ada jawabannya berapa? Jawaban akhirnya. Jadi untuk mendapatkan periode yaitu ingat saja tetanus, Betul. yaitu T sama dengan T kecil per N, 15 dibagi 60 sama dengan 0,25 sekon. Oke. Sedangkan untuk yang frekuensi ingat saja fanta yaitu F sama dengan N per T sama dengan 60 dibagi 15 sama dengan 4 Hz. Oke. Yang ini masih sibuk, belum selesai ya. Ayo semangat. Bentar, tadi udah disampaikan yang poin ini, kita cek sama nggak jawabannya sama kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Sama, oke. Yang kelompok 3 ada yang beda, oke nggak apa-apa. Yang ini tadi, yang ini beda, yang barusan dibacakan, yang ini ada yang beda. Oh sama, yang mana yang beda? Oh tabelnya beda, nggak apa-apa. Yang ini sama nggak tadi yang ini? Kalau sama nanti nggak usah dijelaskan lagi di itu ya. Udah kompak jawabannya benar. Ibu sudah cek tadi juga benar. Ya, berarti nanti nggak usah dijelaskan lagi. Oke, terakhir kesimpulannya. Coba kita dengar kesimpulannya. Nanti sama apa nggak sama kalian kesimpulannya? Kesimpulan dari kelompok 1 adalah periode dan frekuensi yang memiliki panjang tali 15 menghasilkan nilai yang sama yaitu 0,8. Sedangkan frekuensinya mendapatkan hasil yang sama nilainya 1,25. Dan yang 30 cm baik periode maupun frekuensi yaitu nilainya sama yaitu 1. Oke, ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Paham? Paham. Berarti sudah mantap. Kalau mantap, silakan kasih plus ke kelompok 1. Wah. Yang paling bahagia tadi dari antara kelompok 1 siapa? Siapa? Anggun. Senyum-senyum terus. Padahal tadi dia sedih loh awalnya. Kok bisa bahagia, Anggun? Yang paling sedih siapa? Anggun juga. Loh. Oke. Ada lagi? Terima kasih untuk disampaikannya. Silakan kembali ke tempat. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kasih tepuk tangan lagi. Silakan kelompok 2 maju. Kalau sama katakan sama aja gitu ya, karena kita sudah itu. Kalau beda katakan beda. Nggak usah panjang kali lebar karena teman-temannya juga sudah jawab tadi. Ya silakan. Ya siapa yang mau ngomong? Jenny lagi? Oh bukan. Oh Inga. Kemarin udah Jenny. Sekarang Inga. Silakan Inga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Apa? Ada yang ditanya? Apa? Wah, lah sama juga. Yakin sama, udah dicek tabelnya. Didengerin tadi presentasi kelas satunya, kelompok satunya. Oke, kalau sama bagus. Kenapa bisa sama? Oh, kalian audio visual ya? Oh ya, oke, siap terus. Yang sama Heeh. waktu, periode, maupun frekuensinya. Oke, berarti kalau udah sama nggak ada lagi nih sesuatunya. Oke, beri plus untuk kelompok 2. Ada yang mau ditanyakan nggak? Apa kalian mau nanya ada? Paham? Oh, nggak apa-apa sebentar, silakan kembali ke tempat. Silakan kelompok 3. Kasih apa? Wow. Oke, silakan kelompok 3. Terima kasih kelompok 2. Silakan ditutup. Gak apa-apa balik. Emang kadang nih ya. Terus, ayo kelompok 3. Siapa mau presentasi? Oh, kirain Akis tadi. Yang cowok udah kemarin. Rega udah. Yang belum siapa? Nata. Oh, gantian besok ya. Ini siapa? Anandita, Ibu lupa. Silakan Anandita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan presentasi kami. Dari perhitungan panjang kali Apa? 15 Sama kayak kelompok 3. Sama? Sama? Nggak apa-apa. Kalau udah sama ya gimana lagi orang jawabannya sama. Berarti cocok. yang berbeda yaitu 0, Oh, kata kalau sama boleh tinggal kesimpulan aja. Kesimpulannya aja. Dengerin. Lanjut Anandita. sedangkan yang panjang tali 30 cm sama semua dengan kelompok 1 dan 2. Sama. Oke, siap. Yang beda yang mana? Katanya beda tadi. Yang berbeda panjang tali 15 cm 0,84. Oh, kenapa bisa? Ada satu yang 0,84. Kenapa itu? Waktunya berapa tadi? Waktunya 21. Oh, teman-temannya? 20. Sekon. Oh, nggak apa-apa. Cuma beda 1 detik. Berarti itu biasalah human error gitu. Lanjut. Karena yang bagian 1 sama beda jawabannya? Yang oke, yang bedanya aja yang disebutin. Silakan. Lanjut yang ini. Yang beda yang mana? Ada yang beda? Oh, kalau nggak ada nggak usah. Berarti langsung kesimpulan. Iya, nggak ada yang beda. Alhamdulillah sama. Jadi kesimpulan kami sama seperti dengan kelompok 1 dan kelompok 2, tetapi saya akan menyampaikan kembali bahwa periode dan frekuensi memiliki hubungan yang berkebalikan serta mencari periode dengan rumus T sama dengan T kecil per N dan frekuensi N sama dengan N per T kecil. Oke. Apa tadi untuk ingatnya tadi? Frekuensi tetanus, Frekuensi, periode tetanus, periode tetanus. frekuensi Fanta. Kalau seandainya 2 tahun lagi Ibu tanya, hafal nggak? Hafal nggak? Hafal nggak? Oke. Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan nggak? Kemarin banyak nanya, sekarang mentang-mentang paham nggak ada yang nanya nih. Ada yang mau ditanyakan ke Ibu nggak? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, beri applause dulu dan silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan ke tempat dan silakan kelompok 4. Kelompok 4 tadi bisik-bisik, Bu, kok punya saya sama kayak kelompok 3, padahal ngerjainnya sendiri-sendiri. Ya sudah, nggak apa-apa. Kalau udah sama berarti insya Allah teliti semuanya gitu ya. Yang beda aja berarti bedanya kesimpulan. Nah, ya silakan dibuka karena udah sama, katakan sama, langsung kesimpulan gitu. Silakan. Oh, sekarang bukan Sally. Zena. Silakan Zena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil percobaan kami. Ternyata
dari kelompok Dapat bisik-bisik. Ternyata saya bisa. tiga juga. Bingung mau jelasin apa karena udah terakhir dan sama. Terus ya udah kalau udah sama langsung kesimpulannya deh. Apa yang nggak mungkin kan kesimpulannya sama? Apa kesimpulannya? Ada ngomong error seperti kami maupun kelompok tiga tadi yang menghasilkan waktu lebih banyak sehingga periode dan frekuensi memiliki nilai yang berbeda. Oke, tapi bedanya tipis atau banyak? Tipis. Kalau 1 menit itu lama nggak? 1 menit lama nggak? Lama. Kalau 1 detik? Aman lah, berarti masih bisa ditolerin. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 4 karena udah sama dia juga bingung mau jelasin apa. Kan membahas hal yang sama tuh kayaknya nggak seru ya. Oke, anak Indonesia hebat, kuat, cerdas, berprestasi. Oke, sudah? Kalau sudah, ada yang ditanyakan tidak? Kalau nggak ada, terima kasih untuk semua kelompok dan silakan di kelompok 4 ditutup. Ditutup dulu dong. Saya akhiri. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Bersama-sama. Wassalamualaikum. Oke, beri aplaus untuk kelompok 4 dan kita semuanya. Sudah presentasi nih. Kelompok terbaiknya kelompok berapa? 2. 1. 1, 2, 3, 4. Kompak dong. Yang terbaik kelompok berapa? 4 diem aja. Setuju 1? Pasti sedih. Gara-gara nggak kelompok 1. Jadi kelompok 1 tadi bebas ya menjelasinya. Oke. Kelompok 1 masing-masing dapat pena 1. Berapa orang? 6 orang. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu-satu ya. Yang lain besok lebih semangat lagi ya. Pasti yang lain besok. Aku mau besok jadi kelompok 1. Oke, tadi Ibu udah ngasih materi. Kalian juga sudah praktikum. Sekarang kita di post test. Boleh diserapikan semua bukunya. Kita post test dulu. Ini ada teka-teki silang ya. Silakan dikerjakan. Namanya juga post test, jadi tidak boleh mencon. Oke. Izin nak, kasih yang belakang 4 nak. Yang kalian 5. Oke. Ada yang kurang nggak? Nanti salam buat Denny ya. Kayaknya dia hari ini Ibu masuk, nggak tahu nih kenapa. Aman dapat semuanya. Semuanya meja rapi, tidak boleh. Kalaupun buku di meja nggak boleh buka buku, nggak boleh itu ya. Ibu tahu kalian harus jujur. Oke, Ibu tahu kalian harus jujur. Silakan dimulai. Teka-teki silang. Jangan lupa dikasih nama. Coba pelajaran hari ini dapat nggak nih kira-kira? Nggak boleh kerjasama ya, walaupun deket-deketan tetap biasakan tidak untuk mencontek. Kesepakatan kemarin kalau mencontek berapa poinnya? 4 atau 3? 3. Nanti bisik-bisik ke Ibu ya, siapa yang nyontek, siapa yang ngasih contekan, nanti Ibu kasih poin. Oke. Ya, silakan. Waktunya tidak lama karena soalnya tidak susah. Kalau ada pertanyaan boleh tanya. Kerjakan sendiri-sendiri. Zena, ayo semangat. Nggak boleh lihat ya walaupun deket-deket ya. Biasakan sendiri dan jujur. Yuk. Ibu suka sama kelas ini, ada beberapa orang yang Ibu lihat perkembangan belajarnya makin bagus. Mungkin ketemu Ibu, mungkin ketemu pelajaran IPA gitu. Atau mungkin ketemu pelajaran apa yang disukai, olahraga ya. Nanti habis ini olahraga ya, jam kedua ya. Oke, nanti habis istirahat, siapkan dapat jadwal siang kalian olahraga. Kok cepet Nal? Terus, apalagi Nal? Udah soal nomor 8 aja. Oh, Sally tinggal 1 ya. Akis? 2 lagi Kis, semangat Kis. Yang di belakang aman? Yang di belakang aman? Oh, Marcel 3 lagi. Semangat, Sel. Oke. Rega, ayo Rega semangat. Nanti tadi perhatian. Apa tidur tadi Rega? Semangat Rega. Bella aman Bella? Oke. 30 detik lagi.
30 detik lagi. Tinggal satu lagi. Oh, yang ini sudah. Yang ini udah selesai. Anggun? Satu lagi, Anggun. Sudah? Ini kemarin ketinggalan sama Ibu, maaf ya. Makasih ya. Sudah? Ayo, semangat. Ayo, semangat. Ibu mau ngasih sesuatu lah buat kalian lah. Buat kalian kasih apa ya? Kasih W, kasih U, kasih W. Wow. Yang udah selesai boleh wow. Ibu tadi cuma ngecek aja. Yang udah wow itu berarti udah selesai. Tinggal berapa orang lagi? Oke, enough. Saya, yang belum selesai masih ada? Udah? Udah. Yuk kita bahas langsung. Kita cari tahu. Berhasil nggak hari ini materinya tentang getaran kalian pahamin? Oke? Bisa mulai. Oke, ditukar ke teman sebelah. Tukar teman sebelah biar jujur. Ibu yakin kalian jujur tapi biar lebih adil. Tukarkan ke teman sebelah ya. Lihat di papan tulis masih kosong. Kosong. Ibu punya sulap. Oke. Baca soal nomor 1. Nanti soal Ibu. Oke. Baca soal nomor 1. Across and down. Itu bahasa Inggris tahu artinya? Across apa? Mendatar. Karena down ke bawah. Berarti nggak ada yang salah ya? Oke. Nomor 1 pertanyaannya. Udah ditukar sama temennya? Jarak benda dari titik kesetimbangan pada suatu benda disebut? Coba kita cek. Teng. Loh, kok nggak ada? Sim? Alhamdulillah. Oke, betul? Oke. Semuanya betul? Ada yang masih salah baru nomor 1. Kita cek nanti sampai akhir. Nomor 2 apa? Ayo, nomor 2. Langsung jawabannya. Nomor 2. Udah baca soal kan? Nomor 2 apa jawabannya? Ampli. Teng. Kita cek. Betul? Betul. Nomor 3. Gempa bumi. Teng. Sama? Udah ditukar semua tadi kan? Oke. Nomor 4. Frekuensi. Teng. Betul? 5. Periode. Betul? Nah, bisa berapa tadi? 6 apa? Soalnya tentang gerakan bolak-balik apa? Getaran. Itu materi kita yang paling pertama tadi. Udah bisa diingat kan? Teng. Betul. 7. Ini pakai hitungan kan? Siapa yang setengah nih jawabannya? Siapa yang nggak berhasil jawab setengah? Ada nggak? Bingung? Nggak ada? Semuanya berhasil? Apa? Emang udah ngecek? Yang setengah betul nggak? Berarti ada sesuatu sama kamu, Rega. Jawabannya adalah yang nomor 7 adalah setengah. Nih agak panjang nih, ada yang salah apa benar nih? Coba kita cek. Nomor 8 jawabannya apa? Titik keseimbangan. Titik. Ada yang salah? Kenapa salah, Nak? Saya kurang mengerti tentang materi titik keseimbangan, Bu. Oh, tadi lupa ya, belum dipadatkan. Yang lainnya ada yang paham titik keseimbangan. Yang salah siapa lagi? Oke, kenapa salah? Sama kayak Moris. Kurang paham, nggak apa-apa. Berarti kalau itu berarti jadi refleksi Ibu. Nanti Ibu terakhir ada refleksi. Oh, ternyata kurang paham di sini. Mungkin ada penekanan lagi gitu ya. Nggak apa-apa ya. Oke, tapi yang lain benar? Akis kenapa salah? Kurang memahami materi. Sama berarti. Oke, berarti titik keseimbangan. Oke, siap-siap. Terakhir apa jawabannya? Satuan dari periode sekon. Salah. Betul. Ini adalah jawaban teka-teki silang untuk materi pelajaran getaran kelas 8.
Coba sekarang. Yang benar semuanya berapa orang? Mantap. Yang salah satu berapa orang? Hengki gimana? Nunjuk apa enggak? Oh, kenapa salahnya di mana Hengki? Oh, karena waktunya juga kecepatan ya, nggak apa-apa, karena ingin gitu. Yang salah, oke turun Nata. Yang salah 3 berapa orang? Salah 2, salah 3, salah 4, loh, salah 5, 6, berarti Rega. Ada apa Rega? Belajar membaca buku. Oke, berarti kurang apa waktunya kecepatan? Kamu butuh waktu lagi. Oke, berarti besok biasa ya, sebelum materi kan nanti Ibu kasih tahu besok belajar apa, jadi harus dipelajari sebelumnya. Yang betul semuanya nanti pergi ke kantor ambil hadiahnya. Lupa tadi Ibu. Ternyata Ibu Kiki banyak, ternyata habis. Gitu. Ya nanti diambil ya hadiahnya ya di kantor setelah istirahat. Oke, sekarang silakan dibereskan. Dibereskan waktunya. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk materi ini? Ada yang mau yang jawabannya dikembalikan ke teman-teman, dipelajari untuk materi selanjutnya ya, nggak usah dikumpul. Yang post testnya nggak usah dikumpul. Nanti Ibu punya penskoran yang paling banyak siapa, nanti ada rubriknya ya, nanti Ibu data lagi. Tadi Ibu ingat banyak yang betul semuanya. Kemudian terakhir nih, karena kita udah belajar. Ya biasalah kalau udah belajar tuh harus disimpulkan nggak sih? Enggak, ya enggak? Kasihan Pak. Kasih B. Terima kasih loh. Ya sekarang kita menyimpulkan dulu ya. Terima kasih pemberiannya. Yang mau menyimpulkan dulu siapa? Masih duduk di sini nggak apa-apa ya. Nanti setelah istirahat boleh. Setelah ini nanti istirahat. Setelah masuk ke kelas baru diberesin kursinya ya. Oke. Yang mau presentasi lagi. Kesimpulan duluan siapa? Jenny? Sally? Oke, Sally. Silakan. Kesimpulannya apa? Ada 4. Pertama, getaran adalah gerakan bolak-balik suatu benda Heeh. secara teratur Betul. melalui keseimbangan. Heeh. Yang kedua, amplitudo merupakan simpangan terjauh benda. Yang lain perhatikan. Heeh. Ketiga, periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran penuh. Oke. Terus? Terakhir, frekuensi, yaitu banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik. Oke, sip. Ada lagi yang mau menambahkan kesimpulannya? Masa cuma 1 orang? Yang lain nggak mau? Mau? Siapa lagi? Nggak, yang lain yang mau nambahin lagi? Cuma 1-2 orang? Mau? Tunjuk ke gini dong. 4 orang. Ada lagi yang mau nambahin? Nggak ada? Yang kelompok ini nggak mau nambahin? Ada nggak ada yang mau nambahin? Tangannya gini, Bu, nggak kelihatan kalau kayak gini. Oh, lumayan lah, ada 5 orang. Siapa lagi yang kedua? Oh, Sela duluan. Aku udah nggak sabar. Silakan, Sela. Saya dapat tahu bahwa periode dan frekuensi memiliki hubungan yang saling berkaitan. Heeh. B sama dengan 1/F atau Heeh. F sama dengan 1/T. Betul, karena saling keterbalikan itu tadi ya, berarti 1/T. Betul. Siapa lagi tadi mau nambahkan? Sini, siapa? Ibu kasih 2 orang lagi kesempatan. Tapi yang mau nunjuk dulu, nanti Ibu terserah mau milih siapa. Ya, yang mau kesimpulan lagi, tunjuk tangan. Oke. Silakan. Untuk mencari periode jika diketahui waktu dan jumlah getaran. Untuk mencari periode, Diketahui Ha-ha. waktu dan jumlah apa getaran. rumusnya? T sama dengan T per N. Biar ingat apa yang diingatkan. Tetanus. Dan satu lagi. Satu lagi untuk mencari frekuensi. Heeh. Jika diketahui jumlah getaran dan waktu. Rumusnya Apa rumusnya? P kecil N per T. Oke, kita kumpulkan baru 3. Nanti kita kasih tepuk tangan. Ada lagi satu lagi, tunjuk tangan. Silakan Jenny. Aliran anak sama sungai. 5 garis kepala yang dikatakan. 6 membantu dan 7 membantu objek yang diciptakan yang dikatakan.
Heeh. 9 jantung yang bergetar, 10 gerakan gempa bumi, dan 11 kali busur panah setelah diikat. Kok bisa dapat banyak contohnya dari mana? Dari mana dapatnya? Dari buku ada? Oke, ada berapa contoh tadi? Ada 10 apa 11? Oke, nanti share ke teman-teman ya. Oke, untuk keempat tadi yang ngasih, masih ada yang mau ngasih kesimpulan? Apa cukup? Udah banyak ya? Cukup. Yang 4 tadi udah kasih kesimpulan, kasihkan applause dulu. Oke. Bakalan dapat stiker bintang juga dari Ibu. Gimana pelajaran kita hari ini? Ada yang bahagia banget jadi sedih, ada yang sedih jadi bahagia, ada yang biasa, ada jauh lebih baik atau malah menurun? Anak Indonesia hebat. Ibu kan nggak tahu tadi kalian bahagia atau enggak. Ibu cek pakai ini ya. Nanti kalian isi, kalian kumpul di jam pas habis istirahat. Ya, kalian cek di sini. Kalian bahagia nggak pelajaran ini? Kalian sedih nggak gitu? Bisa? Oke, silakan. Nanti dicek, ini namanya sebagai refleksi kalian gitu, dan sebagai biar ibu juga jauh lebih baik ke depannya gitu. Nanti ibu juga refleksi untuk diri ibu sendiri. Yuk, mohon bantuannya di belakang. Ya. Tangan kanan dong. Kecuali ilmu, kita juga harus apa? Kecuali mencari ilmu, kita juga harus adab. Kan tadi dia tangan kiri, gitu ya. Juga harus adab. Diisinya nanti boleh nggak apa-apa? Sekarang, kemarin sudah belajar getaran. Kemarin sudah belajar gerak. Hari ini belajar. Kira-kira besok belajar apa? Apa? Aduh, ibu salah nih, udah keduluan. Ibu nggak perlu kasih tahu. Betul. Besok pertemuan berikutnya kita belajar gelombang. Gelombang. Emang kalian tahu gelombang itu apa? Gelombang laut. Apalagi? Gelombang. Emang talinya diapain? Nggak ada tuh tali. Kenapa? Diem aja tuh. Kenapa gelombang talinya? Dihentakkan gini ya. Pernah lihat? Apa yang terjadi kalau kayak giniin? Bergelombang. Gelombang apa yang terjadi? Nggak tahu ya. Cari tahu dulu sebelum ibu besok masuk, dan besok akan ibu ajarkan tentang materi gelombang. Nah, sekarang ada yang mau bertanya? Silakan. Oh, Anggun cepet nian. Kayaknya ada itu tadi dia gara-gara sedih sekarang senang kayaknya. Apa Gun yang mau ditanyakan, Gun? Apakah semua getaran itu bermanfaat? Iya. Hah? Iya apa enggak? Yang iya. Yang enggak. Oh enggak. Yang iya aja tadi. Oke. Enggak ternyata. Betul. Tidak semuanya bermanfaat. Apa yang tidak bermanfaat contohnya? Gempa bumi itu bermanfaat enggak? Tapi kadang ya, kalau ibu lihat-lihat di berita tuh, seandainya ada sekolah kena gempa bumi nih ya, terus sekolahnya ambruk, dia dibangunkan yang baru. Iya nggak? Iya nggak? Atau seandainya ada rumah kebakaran gitu ya, terus dikasih pemerintah dibikinkan rumah yang baru, itu kita kira-kira manfaat atau rugi? Rugi dan manfaat. Semuanya tetap ada manfaatnya, semuanya itu ada rugi dan untung gitu ya. Ya, awalnya harusnya baik-baik saja, ternyata dia bangunannya roboh. Terus pemerintah juga harus mengeluarkan dana untuk membangun yang baru. Tapi di sisi itu, yang punya rumah juga punya rumah baru. Makanya kadang tuh apa? Beruntung senang di atas kesedihan orang gitu ya. Oke, ada lagi yang mau nanya? Siapa? Nungki, mau nanya apa Nungki? Semua benda bisa bergetar. Apakah semua benda bisa bergetar? Enggak. Bisa enggak? Pikirkan baik-baik. Bisa enggak semua benda bergetar? Yang enggak yang mana? Contohnya apa? Dinding nggak bisa bergetar, dinding. Terus? Kayu nggak bisa bergetar. Salah. Jawabannya semua benda bisa bergetar. Bahkan bumi aja bisa Allah getarkan. Apalagi bangunan manusia. Bisa nggak? Pernah ngeliat nggak? Dinding gitu kan? Gitu. Coba kalau sebelah sana dipukul. Walaupun dia kecil, tapi tetap bergetar. Dia kan getar itu bolak-balik gitu kan? Iya. Ada yang mau tanya lagi? Bisa? Sudah diterima? Jawabannya? Anggun tadi bisa diterima jawabannya? Nanti ibu punya cerita nih.
Kalau seandainya itu kalian bisa tanya Mbah Google. Punya HP semua kan? Apalagi bisa nanya sama, yang sekarang tuh yang keren tuh apa, aplikasi apa? ChatGPT. Tapi hati-hati, itu harus dimanfaatkan dengan baik, nggak boleh yang aneh-aneh ya. Ke ChatGPT apalagi? Yang biasa pakai? Meta AI. Pernah pakai nggak Zena Meta AI? Pernah juga. Nata udah pernah pakai? Gemini. ChatGPT udah pernah pakai? Pernah. Untuk apa? Tapi nggak boleh disalin ya. Nanti pertanyaan ada guru kita, guru matematika siapa? Pak Wawan. Pak Wawan kasih soal susah-susah, kalian tanya situ jawabannya aja. Nggak boleh gitu. Hanya untuk pembukti, atau bisa nanti nanya seandainya guru SBK apa? Siapa? Ibu Nova. Nanti Ibu Nova dapat tugas. Silakan cari unsur-unsur yang mempengaruhi karya atau apa, boleh tanya di situ gitu. Kita udah tahu jawabannya dulu, tapi kalau di situ biasanya lebih lengkap. Oke, sekarang Ibu punya PR. Ya iya dong, biar nanti bisa nanya di Gemini. Kita PR ya. PR-nya nanti Ibu share, ini PR-nya, gitu ya. Yang tidak mengerjakan PR dapat berapa poinnya kemarin? 5, oke. Nah, alhamdulillah hari ini sudah berakhir semua rangkaian pembelajaran kita. Any question? Ora nono? Enek? Ora? Mboten enten? Oke, kasih tepuk tangan semuanya untuk kita semuanya. Oke. Kalau seandainya kita udah dapat ilmu hari ini, berarti kita wajib bersyukur. Boleh dirapikan bukunya. Kita bersyukur dulu dengan mengucapkan doa. Silakan. Siapa? Ketua kelasnya, Rafa. Silakan berdoa dulu. Ayo teman-teman kita berdoa. Teman-teman siap mulai. Dalam hati boleh ditambahin doa bahasa Indonesia ya, biar langsung kena gitu. Ya Allah, semoga ilmunya bermanfaat, bisa menjadikan aku suatu saat menjadi orang yang sukses, dan yang memberikan ilmu semoga mendapatkan pahala. Oke, ada yang mau disampaikan buat Ibu? Ada yang disampaikan buat Ibu? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita tutup pelajaran kita. Silakan ditutup ketua kelasnya. Say something to our teacher. Thank you, Ibu. And lovely day. Doakan kami sukses selalu. Kami sayang Ibu. Terima kasih. Oke, sebelumnya satu kali lagi. Nggak dikasih apa-apa nih hari ini? Nggak dikasih. Kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Oke, siap. Yang terakhir, biar kita sekarang sesuai dengan pemerintah, yuk kita nyanyi dulu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Boleh duduk? Boleh berdiri duduk aja ya. Yuk, 3, 2, 1. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, gemar bergizi, belajar, bermasyarakat, hidup cepat, beristirahat. Oke, thank you for today. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak yang kuat, jadi anak yang cerdas, dan jadi anak yang berprestasi. Boleh silakan istirahat. Siapa duluan? Sebelah sini duluan. Kamu sabar ini. Oke. Istirahat. Habis istirahat nanti itunya jangan lupa dikumpul ya. Ya, PR-nya jangan lupa dicatat. Gak bisa ya.
Berarti ada yang iseng di luar.